Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Zuhdi selaku dosen pengampu mata kuliah agama dan perubahan sosial kelas A, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat serta hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfani Yusuf dari Prodi Sosiologi Agama IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang istilah sedekah bumi. Istilah sedekah bumi berasal dari bahasa Jawa, sedekah desa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedekah mengandung beberapa arti. Antara lain yang pertama yaitu pemberian suatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan yang memberi. Yang kedua bisa juga diartikan sebagai selamatan. Terus yang ketiga makanan atau bunga-bunga dan sebagainya. Sedekah bumi yang diadakan sesudah panen biasanya atau memanen padi atau hasil bumi sebagai tanda bersyukur. Sedekah bumi adalah pemberian kepada bumi, maka kata dari sedekah berarti pemberian sukarela yang tidak ditentukan peraturan, baik berkaitan dengan jumlah maupun jenis yang disedekahkan. Dari beberapa pengertian yang diungkapkan di atas dapat dipahami bahwa secara umum sedekah bumi adalah kegiatan berupa selamatan atau pemberian kepada bumi sebagai wujud rasa syukur yang dilakukan sesudah panen. Dalam tradisi budaya Jawa khususnya masyarakat desa Selodono, sedekah bumi ini diartikan bentuk rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesejahteraan kepada bumi. Selain itu, sedekah bumi juga sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan dan segala rezeki yang diterima masyarakat selama tinggal di bumi. Masyarakat secara umum merasa bahwa tradisi sedekah bumi memberikan manfaat. Adapun manfaatnya antara lain yang pertama yaitu sebagai sarana bersyukur pada Sang Pencipta karena selama 1 tahun masyarakat telah diberi rezeki hasil panen. Yang kedua ada sebagai media pembelajaran bagi setiap pemimpin desa bagaimana menempatkan dirinya menjadi seorang pemimpin yang baik maupun mengayomi dan menciptakan ketentraman seluruh masyarakat. Yang ketiga, tradisi sedekah bumi ini merupakan sarana hiburan bagi masyarakat. Biasanya sedekah bumi dilakukan dengan kegiatan religius, yaitu pengajian umum ataupun pagelaran wayang kulit. Yang keempat, pada saat dilakukan sedekah bumi tersebut biasanya muncul usaha-usaha sampingan
baik dalam bentuk jasa maupun makanan kecil, sebagai cara untuk menambah pendapatan penduduk. Yang kelima, sedekah bumi ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengingat perjalanan sejarah desa, baik yang berupa cerita rakyat maupun yang sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Tradisi sedekah bumi ini merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Ritual sedekah bumi ini biasanya dilakukan oleh mereka pada masyarakat Jawa yang berprofesi sebagai petani, nelayan, yang menguntungkan hidup keluarga dan sanak famili. Mereka dari mengais rezeki dari memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bumi. Bagi masyarakat Jawa khususnya, para kaum petani dan para nelayan, tradisi ritual tahunan semacam sedekah bumi ini bukan hanya merupakan sebagai rutinitas atau ritual yang sifatnya tahunan belaka, akan tetapi tradisi sedekah bumi mempunyai makna yang lebih dari itu. Upacara tradisional sedekah bumi itu sudah menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang tidak akan mampu untuk dipisahkan dari budaya Jawa. Islam secara teoritis adalah sebuah nilai atau ajaran ilahiyah yang bersifat transenden. Nilai dan ajaran yang bersifat transenden tersebut sepanjang perjalanan sejarahnya telah membantu para penganutnya memahami realitas dalam pola-pola memahami hidup. Secara sosiologis, Islam adalah sebuah fenomena sosiokultural. Islam yang semula berfungsi sebagai subjek pada tingkat kehidupan nyata di dalam dinamika ruang dan waktu, berlaku sebagai objek dan sekaligus berlaku sebagai hukum sosial. Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana manusia tumbuh dan berkembang. Clifford Geertz menjelaskan masalah ini melalui konsep models for reality dan reality. Agama pada suatu sisi dapat membentuk masyarakat ke dalam cosmic order, tetapi pada posisi lain agama dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Jadi di desa Selodono terdapat sebuah hasil akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan masyarakat yang sudah ada, yakni dengan menambahkan nilai-nilai Islam dalam ritual sedekah bumi yang merupakan kebiasaan dan menjadi sebuah budaya dalam masyarakat desa Selodono. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik yang memberi saya sebuah informasi ataupun juga kepada semua teman-teman yang sudah berkenan melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.